Ya, halo semuanya. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya Rowi Sidik di channel Rowi Sidik sendiri tentunya. Dan kali ini kita akan kembali membahas ya mengenai saham yang sedang IPO, teman-teman ya, yang sedang IPO. Di sini yang sedang IPO. Di sini ada Arko ya. Ada Arko di sini ya. Di sini ada Arko, PT Arko Hydro, untuk nantinya kodenya yaitu Arko juga, tidak aneh-aneh ya, tidak aneh-aneh. Lalu kemudian untuk sektornya infrastruktur, di sini mungkin pembuatan infrastruktur dan lain-lain ya. Nanti kita coba untuk cek prospektusnya yang lebih lengkap ya. Untuk book buildingnya period 20 Juni hingga 28 Juni besok, masih cukup ada waktu ya. Untuk book buildingnya di harganya 286 hingga 310, ini masih cukup wajar ya. Kalau di sini kita lihat di sebelahnya di sini masih cukup wajar. Namun sepertinya kalau menurutku ini masih cukup agak tinggi ya harganya ya, 286 hingga 310. Untuk stock of rate-nya di 5.799.000 lot yang akan disebar ke masyarakat luas. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini kalau menurut saya harganya masih sedikit cukup mahal ya. Oke, tapi kita coba cek untuk prospektusnya, apakah ada yang aneh-aneh atau malah worth it ini ya dengan harganya ya. Mungkin sahamnya itu bagus, atau bisa dibilang laba sebelumnya masih cukup oke, signifikan naik terus sehingga harga yang ditawarkan segini. Kita tidak tahu ya, kita coba cek untuk prospektusnya. Nah, di sini langsung saja untuk kita cek prospektusnya ya. Arcora Hydro, kegiatannya yang pertama pembangkit listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air, pembangkit listrik tenaga air. Jadi begitu ya. Jadi kegiatan usaha utamanya, bisnis utamanya yaitu tenaga listrik ya, pembangkit tenaga listrik. Di sini pembangkit listriknya tenaga air yang dibuat sedemikian rupa jadi bisa menghasilkan listrik yang jadi dari energi baru yang terbarukan ya, seperti itu ya. Kalau di sini teman-teman bisa baca. Lalu kemudian berkedudukan di Jakarta Selatan ya, Jakarta Selatan. Oke, untuk penjaminnya ada dua, Lotus Andalan sama Mirai Aset Sekuritas. Lalu kemudian untuk selanjutnya penjamin penggunaan datanya ya, penggunaan datanya sebentar ya. Arcaro halaman 12. Nah, mana ini? Mana ini? Penggunaan dana, kok nggak ada ini? Oh ya, ini dia. Untuk penggunaan dananya dari hasil penawaran umum IPO nanti 63% sekitarnya ya, digunakan untuk penambahan penyertaan modal pada perusahaan anak sebagai berikut: 50% sebagai tambahan penyertaan modal PT Arcaro Sulawesi ya, untuk anaknya ya, anak perusahaan. Lalu kemudian sisanya yaitu 29%-nya sebagai tambahan penyertaan modal PT Arcaro Energi Baru, merupakan entitas anak tidak langsung perseroan yang bergerak di bidang pembangkitan listrik, di mana perseroan telah melakukan penyertaan pertimbangan perseroan untuk melakukan penambahan penyertaan modal kukusan 2 yang dirancangkan. Oke, untuk ini ya, untuk penambahan modal bisnis ya. Lalu kemudian untuk 17%-nya sendiri sebagai tambahan penyertaan modal PT Arcora Tenaga Matahari ATM, merupakan entitas anak langsung perseroan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga surya ya, melakukan penambahan penyertaan modal. Jadi untuk poin pertama di sini 63% semuanya sepertinya untuk penambahan modal perusahaan atau diversifikasi, atau mungkin penambahan
modal bisnis ya, seperti itu ya. Untuk sisanya akan digunakan untuk pelunasan jangka pendek sebab berikut. Yang pertama ACI Singapore Holding, jumlah menggunakan bank, penerbitan, jangka waktu. Di sini nampaknya pembayaran utang ya, pembayaran utang. Nah, di sini berarti sisanya dari 63% yaitu 37% ya. 30% dari dana yang dihimpun dari penawaran umum nanti itu kemungkinan akan digunakan untuk pembayaran utang ya. Semuanya akan dibayarkan pembayaran utang. Di sini ada ACI Singapura, sepertinya satu aja ya. Jadi sekitar berapa tadi? 37% untuk uangnya untuk pembayaran utang ya. Ini sepertinya tidak cukup oke, karena kita tahu uang yang dihimpun dari masyarakat kok dibuat bayar utang lebih dari 30% lagi ya. Ini sedikit cukup banyak kalau kita lihat untuk saham-saham kemarin ya yang kita bahas, saham yang IPO itu rata-rata kalau kita lihat semuanya itu untuk pembangunan atau pelebaran atau penambahan modal bisnis ya, seperti itu ya. Kalau untuk pembayaran utang sih kalau menurutku kurang sedikit oke untuk perusahaannya ya. Kalau menurut saya untuk pembayaran utang itu ya hanya dari profit perusahaan saja ya kalau menurutku ya. Jadi kalau sampai penawaran umum dananya yang dihimpun kok buat bayar hutang, itu mungkin hutangnya itu sudah cukup banyak atau mungkin sudah atau mungkin sudah jatuh tempo untuk membayar hutang ya. Jadi mungkin agak terpaksa seperti itu ya. Tapi semua kembali lagi ke teman-teman semua ya, seperti itu. Untuk dividennya kita coba cek. Untuk dividennya nantinya akan berapa persen sih, atau mungkin iya atau tidak ya, seperti itu ya. Nah, di sini kebijakan dividen setelah dilaksanakan penawaran umum perdana perusahaan berniat untuk melakukan pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 30% ya teman-teman ya. Ini sudah cukup lumayan untuk pembagian dividennya. Ini rencananya ya, rencana pembagian dividennya 30%, ini cukup oke. 30% sendiri itu dari laba bersih yang dicetak oleh perusahaan ya. Jadi ini sinyal positif ya bagi teman-teman yang nantinya akan masuk mungkin jangka panjang atau dividen hunter. Teman-teman yang dividen hunter di sini nantinya bisa jadi teman-teman mendapatkan dividen dari sini ya, senilai 30% ya, seperti itu. Untuk selanjutnya laba ruginya kita coba cek dulu. Untuk laba ruginya tidak afdol kalau kita tidak mengecek laba ruginya di tahun-tahun sebelumnya, seperti itu ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat simpelnya saja ya teman-teman ya, kalau kita baca semua sangat menjelimetkan. Di sini kita lihat untuk 2018 profit, lalu kemudian untuk 2019 merugi, 2020 juga merugi, 2020 dari 2020 awal rugi, lalu kemudian 2020 akhir juga merugi. Tapi di 2021 yang lalu, tahun kemarin ya, ini sudah mencetak laba ya. Jadi untuk pencetakan laba ruginya itu naik turun ya. Laba ruginya naik turun dari 2018 ke 2019 masih untung, tapi untungnya menurun. Lalu kemudian 2020 merugi, lalu kemudian 2021 masih laba, mencetak laba. Kalau kita lihat dari sini, ini belum cukup oke untuk sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan yang nantinya kita akan masuk sebagai investor. Kita kita memasukkan
uang kita masuk ke saham yang labanya itu naik turun ya. Jadi kita cukup was-was sebagai investor. Jadi kalau menurut saya belum cukup bagus seperti itu. Untuk penggunaan sahamnya, pemegang sahamnya nanti masyarakat dapat berapa persen ya. Masyarakat dapat berapa persen, di sini kita lihat masyarakat sendiri 20%. Ini sudah cukup oke. Nantinya kalau sudah masuk melantai, ini kemungkinan bisa jadi akan lumayan liquid ya, naik turun ya, karena masyarakat megangnya 20% sendiri, dan pemegang saham mayoritasnya juga Arcora sendiri. Kemudian yang kedua ACI Singapura tadi ya, yang ngasih utang tadi ya, seperti itu ya. Ini cukup oke. Lalu kemudian gambar produknya, kalau teman-teman kepo untuk gambar produknya 185. Nah, di sini kita lihat kegiatan usahanya tadi kan pembangkit listrik ya. Di sini pembangkit listriknya kita lihat untuk dananya seperti ini. Saya di sini belum cukup mumpuni untuk PLT pembangkit listrik tenaga pembangkit listrik seperti itu ya. Jadi teman-teman yang paham nanti bisa baca sendiri di sini ya. Jadi begitu saja teman-teman, video kali ini bisa di like, share, dan subscribe. Komen juga tentunya, mungkin ada request membahas saham tertentu yang teman-teman kepo ya, untuk cocok untuk trading atau cocok untuk investasi jangka panjang atau tidak, seperti itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video saya selanjutnya.